يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala sallallahu alaihi wasallam tuba liman dhalla nafsuh wa taba kasbuh wa hasunat sariratuh wa karumat alaniyatuh wa azala 'anil nas syarruh. Tuba, menjadi beruntung orang yang menghina dirinya, dalam arti tawadhu. Dia menilai dirinya adalah yang terjelek. Dia menilai dirinya adalah yang paling kurang, yang banyak kesalahan. Dia tawadhu sehingga menghargai orang di sekitarnya, sehingga memuliakan orang yang ada di sekitarnya. Menjadi beruntung, tuba atau syajaratun fil jannah, akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu ini tidak menjadikan manusia itu semakin hina. Tapi tawadhu itu menjadikan manusia tadi itu semakin mulia dan terhormat. Karena itu siapapun orang yang diangkat derajatnya semakin tawadhu, berarti menjadi semakin mulia. Dulu jadi orang biasa, setelah kaya, tetap dia tawadhu. Kumpul dengan orang fakir miskin, ini semakin mulia. Dia menjadi rakyat biasa, setelah dia menjadi pejabat, tetap dia tawadhu. Dia bergaul dengan orang-orang yang dengan rakyat jelata, ini menjadi mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau punya kebiasaan membantu orang-orang yang tidak mampu, kadang-kadang sampai memereskan susu untuk mereka. Dan itu kadang-kadang kepada budak, mereskan, dikasih nanti minuman, dikasih susunya gitu ya, daripada binatang-binatang ternak perahan. Ketika jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ada di antara mereka menyatakan idan lam yahlub lana manaihana. Wah, kalau begitu sudah tidak mungkin akan bisa ngasih susu kami nih Abu Bakar As-Siddiq ini, diperas sendiri dikasihkan gitu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mau itu berubah daripada sikapnya dan terus melakukan apa yang menjadi kebiasaannya untuk memeraskan susu dan memberikan kepada mereka. Tuh lihat, tidak berubah. Lah kalau sekarang kan kadang-kadang berubah ya. Berubah semuanya, yang biasanya sepeda motor atau sepeda pancal jadi mobil mewah. Berubah, rumahnya berubah, pakaiannya berubah. Ini tidak menjadikan semakin rif'ah, semakin tinggi, tapi akan semakin jatuh martabatnya di sisi Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah radhiyallahu anhu ditegur karena dia seorang Amirul Mukminin yang terkenal.
Tapi pakaiannya dengan tambalan 17 tambalan. Pakaian yang dipakai. Tegar, Anda seorang amir, pakai pakaian yang bagus. Tidak benar kalau begini nih. Bagaimana jawaban beliau? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fala natrubul izz min ghairih. Kami ini adalah orang yang dimuliakan karena Islam kami. Bukan karena pakaian kami. Karena itu kami tidak berharap kemuliaan itu dari selain agama kami, Islam kami. Tuba liman dalla nafsah, beruntung bagi orang yang tawadhu maksudnya. Wa taba kasbuh, beruntung bagi orang yang halal makanannya, yang halal pekerjaannya. Yang dia tadi itu bukan mencari yang penting tidak haram, tapi harus murni halal. Karena ada yang halal bayyin, ada yang haram bayyin. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin, zahir. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada yang jelas putih, ada yang jelas hitam, ada yang abu-abu. Ada yang abu-abu. La ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak paham dengan yang abu-abu ini. Dianggap putih yang abu-abu ini. Padahal Nabi menyatakan faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang mengambil yang abu-abu ini sama dengan yang hitam. Artinya dia dari abu-abu sebentar lagi akan jadi hitam. Gambarannya begini. Kalau ada baju kamu putih, kena bukan cat hitam bukan, tapi kena tanah. Tapi kalau terus tanah tadi ini jadinya hitam bener, seperti kena cat. Paham nih ya? Karena itu hindari sekalipun yang syubhat. Apalagi yang haram tentunya. Jangan dianggap yang syubhat itu adalah golongan putih, golongan halal. Kamu harus menganggap golongan syubhat itu adalah mirip dengan yang hitam, yaitu yang haram. Waman waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Artinya orang yang tidak takut dan khawatir dengan syubhat, bentar lagi dia enggak takut dan tidak khawatir kejeblos ke dalam yang haram. Tapi kalau ada orang yang menghindarkan diri daripada syubhat, insya Allah dia akan selamat dan akan mendapatkan yang halal. Nih, contoh lagi. Awas listrik tegangan tinggi, gambar tengkorak lagi. Kalau megang, jelas dia kesetrum. Tapi dalam jarak tertentu dikasih pagar. Paham nih ya? Kenapa? Khawatirnya kalau deket-deket bisa kesetrum nanti. Karena ada radiasi dari tegangan tinggi dari itu. Bahaya itu. Dikasih pagar tertentu. Ini syubhat ini. Sekalipun gak kesetrum tapi ada radiasinya ini. Ada kebakaran. Masuk dalam api terbakar ini. Tapi gak kena apinya. Tapi ada mobonya, ada hawa panasnya. Ini syubhat ini. Kamu harus menghindar dari itu semuanya. Begitulah dalam Islam ada haram, ada halal, ada haram. Lah ini hindari juga, jauhi. Kenapa? Akhirnya kamu lama-lama bisa terperangkap dalam apinya, bisa kena kesengat listriknya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Baik. Beruntung orang yang tawadhu dan pekerjaannya halal. Wa hasunat sariratuh, dan bagus hatinya. Enggak ada hasud, enggak ada sombong. Kelihatan saudaranya berhasil, senang dia. Seperti dirinya berhasil. Dia menghargai semua orang. Enggak ada juga ujub, merasa bangga diri, bersih hatinya.
ini orang yang beruntung. Ini orang yang beruntung. Kapan orang tadi itu menjadi hatinya itu kotor, itu menjadi orang yang sia-sia nantinya. Menjadi orang yang celaka nantinya. Karena hitungannya Allah itu menilai manusia itu dari hatinya, bukan dari penampilan zahirnya. Matmahu nadharillah, yang dinilai itu hati manusia. Bagus penampilannya, wah pakaiannya pakaian aulia, pakai yalbas libas as-salihin, pakai serban, pakai imamah, pakai itu. Lakin galbu syayatin, penipu, punya rencana jahat semuanya. Ini cari simpati, cari duit, cari itu. Ini sebagian ulama ada menyatakan termasuk syahadatuz zur, buat saksi palsu. Kenapa? Karena dalam bentuk zahirnya seperti orang baik, sehingga orang semuanya mengangkat sebagai tokoh, tapi ternyata hatinya lebih jelek daripada penjahat. Itu adalah bahaya. Termasuk minal kabair itu kalau syahadatuz zur itu. Baik, wa hasunat sariratuh. Wa karumat alaniyatuh, dan bagus dohirnya, bagus hatinya, tapi dohirnya tidak bagus. Yang penting itu niatnya baik, walaupun tidak sholat, walaupun tidak baca Quran, dia nggak benar, nggak benar. Dua-duanya harus bagus, batin bagus, dohir harus bagus. Kenapa? Karena perbuatan zahir ini ada takdir di dalam kebaikan batin. Penyakitnya hati itu adalah dosa kan? Tapi bagaimana Islam mengajarkan kita wudu untuk mengampuni dosa? Kalau orang itu berwudu, akan berjatuhan dosanya dengan jatuhnya air dari anggota wudunya. Padahal yang dibasuh adalah zahir, tapi berpengaruh dengan batin. As-salatu ila shalah kafaratun lima bainahuma. Salat bisa mengampuni dosa. Padahal itu gerakan dan bacaan, tapi bisa berpengaruh dengan batin. Perbuatan zahir ini berpengaruh dengan batin. Kalau digambarkan begini, aki itu memberikan tenaga listrik sehingga lampu menyala. Tapi api itu juga perlu diisi listrik. Kan gitu. Kalau enggak drop nantinya. Kalau enggak bisa drop. Nah, begitu juga kita misalnya. Hati baik akan menjadikan seluruh anggota badan menjadi baik. Cuma harus diisi, harus dialiri dengan kebaikan hati. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita memandang orang yang soleh, sehingga sterak hati dari itu akan cinta dengan kesolehan orang yang soleh, dan akhirnya ingin berbuat apa yang dilakukan oleh orang yang soleh. Kita dengarkan ayat Al-Quran dengan telinga kita yang zahir, itu sterak kepada hati itu, mensterak hati itu, mengecas hati itu. Sehingga dari ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka ada khauf dalam hati, dan kamu bisa menghindar daripada maksiat. Jadi yang ada di zahir ini termasuk pengisian kepada hati. Hati yang penuh diisi dengan amalan-amal zahir dari itu akan bisa menjadikan seluruh anggota badan akan berbuat baik. Jadi terus itu begitu. Ada takdir. Karena itu man hasunat sariratuh wa karumat alaniyatuh. Yang menjadi beruntung itu adalah orang yang bagus hatinya dan mulia zahirnya dengan melakukan perbuatan taat. Wa azala anin nasi syarruh, dan terjauh atau menjauh daripada manusia kejahatannya. Orang tidak merasa tertipu dengan dia. Orang tidak merasa dirugikan oleh dia. Orang tidak merasa
dalam bahaya oleh dia. Sehingga semua yang didekati merasa senang. Semua yang didekati merasa baik. Nih gambarannya. Kalau rumah ente, tapi dulu ini, dimasuki sarang burung, senang, alhamdulillah, rezeki. Tapi kalau rumah ente dimasuki sama laler, ente merasa tidak senang. Ente jadi seperti sarang burung memberikan manfaat. Sehingga siapapun yang kamu datangi, orang itu akan senang. Dan orang itu berharap kamu datang kepada dia. Kenapa? Karena kamu nggak bahaya, kamu tidak pernah merugikan orang. Tidak madarat kepada orang. Tapi kalau kamu itu jadi seperti laler, semua orang akan benci kepada kamu. Orang akan menghindar kepada kamu. Dan setiap kamu datang akan diusir. Akan diusir. Hal-hal yang berharga akan ditutup daripada kamu. Kenapa? Ini madarat, ini membuat kita sakit, ini merugikan kita. Begitulah kita harus bersikap dari kehidupan dengan bermasyarakat ini. Janganlah sampai mereka merasakan kejahatan kamu. Jadilah orang-orang yang baik kepada mereka. Apalagi kepada tetangga. Nabi SAW bersabda, la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah enggak menjadi beriman sempurna imannya seseorang sehingga tetangganya tidak merasakan gangguannya. Karena itu hati-hati. Sampai di antara mereka rumahnya nih banyak tikus. Dinasihati sama temannya, ente piara kucing. Tikus itu paling takut sama kucing. Oh iya ya, nggak terpikir aku ya. Dapat beberapa waktu datang lagi temannya, dilihat nggak piara kucing, tambah banyak tikusnya. Loh, kenapa nggak piara kucing? Bener omongan kamu. Tikus itu paling takut sama kucing. Kalau saya kucing, rumah saya aman daripada tikus. Tapi tikusnya lari ke tetangga saya. Akhirnya yang saya khawatirkan iman saya yang menjadi taruhannya. Kenapa? Tetangga saya menjadi terganggu gara-gara saya piara kucing. Enggak, sudah lebih baik rumahnya yang rusak daripada iman yang rusak. Hitungannya iman. Karena itu jangan kita berpikir mobilnya lebih baik daripada imannya. Rumahnya lebih bagus daripada imannya, daripada hatinya. Lah. Nah, di sini Nabi menyatakan beruntung orang yang tawadhu, merasa dirinya adalah jelek, bagus, pekerjaannya halal, baik hatinya, mulia anggota badannya karena taat kepada Allah, dan orang-orang merasa terhindar daripada kejahatannya. Ini menjadi orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Ya Sayyidi